Shalom, Shalom Kak Vela, Shalom Kak Robin. Selamat hari Minggu semua adik-adik di rumah. Datang sama-sama berkumpul lagi untuk sekolah minggu online. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, Kak Esti ajak Kak Vela, Kak Robin, dan adik-adik semua datang sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik jangan lupa tepuk tangan ya. Sebelum katong melanjutkan ketemu sekolah minggu, mari kita sama-sama siapkan hati adik-adik di rumah untuk sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih banyak, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk satu minggu ini. Terima kasihnya Bapa. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami. Haleluya, amin. Shalom lagi, shalom, shalom. Nah, Kak Esti ajak adik-adik di rumah untuk bangun berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua Anak. Masih semangat? Masih mau memuji Tuhan? Kak Esti ajak lagi adik-adik jangan duduk, katong sama-sama lagi menyanyikan lagu Aku Istimewa. Istimewa bukan karena kau puji
adik-adik, kita akan sama-sama untuk bermazmur yang akan dipimpin oleh Kaulan. Untuk Kaulan, silahkan. Oke, baik adik-adik, sekarang Kato akan masuk di dalam Kato akan bermazmur yang diambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Kakak ulang lagi, Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Di bawah perikop doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri di atas aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bersama-sama, Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, adik-adik silakan duduk dan katong akan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, dengar cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mimin. Sebelum itu mari Kak ajak adik-adik semua untuk sama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kitab doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus kami, juga Roh Kudus kami, terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami Bapa, kami boleh melaksanakan sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami, biarlah kami dapat mengerti Tuhan, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah datang dan doa pada Bapa di sorga. Amin. Kami akan baca ayat firman Tuhan buat kita semua. Dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu
dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Hari ini kembali kami mendapat berjumpa kembali untuk adik-adik semua yang di rumah. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 yang tadi kami sudah bacakan buat adik-adik di bawah tema Yesus sayang semua anak. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang sebelum memulainya kami mau bertanya buat adik-adik di rumah, siapa di sini yang sayang dia punya orang tua? Siapa di sini yang sayang terhadap dia punya kakak, dia punya adik, terus sayang juga terhadap dia punya teman, dia pun orang-orang sekitar, juga dia sayang terhadap lingkungan. Kami salah satunya pasti adik-adik yang di rumah juga seperti itu, sayang kepada papa dan mama, sayang kepada kakak adik, teman-teman juga lingkungan sekitar. Nah, adik-adik yang di rumah, pasti adik-adik sayang kepada orang tua, teman-teman, keluarga semua. Nah, di sini sebaliknya juga, kalau kita sayang terhadap papa dan mama, pasti papa dan mama, kakak adik, bahkan Tuhan Yesus sayang terhadap kita juga. Adik-adik yang di rumah, hari ini kita sama-sama belajar dari Injil Markus pasal 10 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, di sini kalau adik-adik baca dari Injil Markus pasal 10 ayat yang pertama sampai ke-12 itu dikatakan bahwa saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang perjalanan di ayatnya yang pertama tuh dikatakan bahwa Tuhan Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Nah, Tuhan Yesus berangkat dengan dia punya murid-murid. Terus sampai di situ orang-orang banyak datang mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka datang kumpul di dekat Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus duduk, kemudian Tuhan Yesus mengajar orang-orang banyak yang ada di situ saat itu. Nah, kemudian adik-adik, kita melihat di kitab pembacaan sini, di ayatnya yang ke-13 itu dikatakan bahwa lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi kami sampaikan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di situ. Nah, kemudian para orang-orang itu membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus untuk orang tua itu mau Tuhan Yesus memberkati, menjamah anak-anak mereka. Jadi mereka membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus untuk dijamah. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-13, masih ke-13 yang terakhir itu dikatakan bahwa tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya kita bisa lihat di ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya memarahi orang-orang banyak itu, Tuhan Yesus marah lagi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kami bacakan kepada adik-adik bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, jangan menghalang-halangi, jangan larang-larang anak-anak itu datang. Mari sini, bawa mereka di sini, bawa dekat-dekat di aku, sende apa-apa begitu. Kemudian adik-adik, di ayatnya yang ke-15 di situ dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus memuji anak-anak. Terus terakhir di ayatnya yang ke-16, yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu, terus Tuhan Yesus meletakkan tangan di atas mereka, dan yang terakhir Tuhan Yesus memberkati anak-anak itu. Nah, adik-adik yang di rumah, kami mau kasih tahu bahwa pada zaman dulu masyarakat Yahudi itu mereka menganggap bahwa anak-anak kecil itu mereka sonde anggap anak-anak kecil seperti adik-adik di rumah tuh para orang tua dong tuh sonde anggap, karena dong merasa anak-anak kecil itu menyusahkan, merepotkan. Anak-anak kecil tuh sonde tahu bikin apa-apa, jadi dong menyulitkan, makanya dong sonde dianggap. Nah, di situ dikatakan juga bahwa tadi di kitab pembacaan ayat ke-13 itu dikatakan bahwa
setelah mengajar, para orang tua itu membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus untuk diberkati, tapi yang murid-murid lakukan adalah murid-murid memarahi para orang tua yang membawa anak-anak kecil itu kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya untuk adik-adik di rumah adalah, kenapa murid-murid memarahi atau larang ini anak-anak nih datang kepada Tuhan Yesus? Nah, di sini kami mau kasih tahu ada 2 jawaban yang kami mau sampaikan. Yang pertama, kalau kita melihat di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 itu dikatakan bahwa saat itu Tuhan Yesus sedang jalan ke Yudea, terus Tuhan Yesus juga jalan di seberang Sungai Yordan. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajar. Karena orang-orang mengerumuni Tuhan Yesus berhenti untuk mengajar. Nah, adik-adik di rumah, saat itu tuh Tuhan Yesus mengajar bukan seperti kakak Mimin yang ada mengajar sekarang, atau kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar yang di dalam ruangan, di dalam gereja atau di dalam rumah. Nah, saat itu kondisinya adik-adik bayangkan ada di seberang Sungai Yordan, otomatis kita bisa membayangkan ada lapangan yang besar, terus Tuhan Yesus mengajar di situ. Tuhan Yesus mengajar entah pagi atau siang, yang pasti di luar ruangan. Panas, terus banyak orang, otomatis Tuhan Yesus setelah mengajar pasti Tuhan Yesus capek, terus panas, pasti Tuhan Yesus berkeringat. Nah, ini mungkin jadi satu alasan kenapa murid-murid ini melarang orang-orang tua itu membawa anak-anak kecil untuk dijamah atau diberkati oleh Tuhan Yesus, karena mereka pikir Tuhan Yesus nih baru habis mengajar banyak orang. Terus ini anak-anak kecil datang untuk diberkati. Nah, Tuhan Yesus kan capek, Tuhan Yesus harus istirahat. Nah, mungkin itu alasan yang membuat murid-murid Tuhan Yesus itu memarahi anak-anak kecil yang datang kepada Tuhan Yesus. Karena setelah itu pun mereka, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-17 sampai seterusnya itu, setelah dari mengajar itu Tuhan Yesus kembali lanjut perjalanan untuk mengajar. Jadi murid-murid berpikir bahwa mungkin Tuhan Yesus nih capek harus mengajar, terus habis ini dong harus jalan makanya murid-murid itu melarang. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa orang-orang zaman dulu tuh sudah menganggap anak kecil tuh sebagai bagian dalam suatu persekutuan. Jadi anak-anak kecil tuh dilarang main di rumah, jangan pi mana-mana, son boleh pi ikut. Kalau Tuhan Yesus ada mengajar, son boleh ikut. Nah, mungkin ini jadi alasan masyarakat Yahudi zaman dahulu menganggap anak kecil itu paling rendah, maka mereka kurang pantas kalau berkerumun di dekat Yesus, dan mungkin saja mereka bisa menyulitkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, terlepas dari alasan itu murid-murid memarahi para orang tua yang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus, kita bisa lihat di sini respon Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di ayatnya yang ke-14 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus memilih untuk menerima dan merangkul anak-anak kecil yang datang kepadanya. Itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus bilang, bawa anak-anak kepada beta, jangan menghalang-halangi. Itu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa apa adik-adik? Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus menyayangi anak-anak kecil dengan segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Nah, anak-anak kecil dianggap terbatas, mereka sudah bisa lakukan apa-apa, tapi di sini di kitab pembacaan hari ini dikatakan bahwa walaupun mereka punya banyak keterbatasan, walaupun mereka itu lemah, tapi Tuhan Yesus menerima mereka dengan luar biasa. Tuhan Yesus menyayangi mereka. Nah, kemudian adik-adik, kita juga lihat di kitab pembacaan, bukan hanya pelukan, bukan hanya berkat yang anak-anak kecil itu terima dari Tuhan Yesus, tapi mulai dari ayat 14 sampai 15 itu dikatakan bahwa mereka juga dapat pujian dari Tuhan Yesus. Anak-anak kecil itu dapat pujian dari Tuhan Yesus. Kita lihat dari mulai ayat 14 itu dikatakan bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus katakan bahwa anak-anak kecillah yang empunya kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena adik-adik, anak-anak kecil itu tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Mereka membutuhkan orang lain, mereka butuh bantuan dari orang lain, dari sesama untuk melakukan berbagai macam hal.
Artinya mereka itu bergantung. Mereka itu membutuhkan orang lain di sisi mereka untuk mereka bisa melakukan segala hal. Nah, di sini yang Tuhan Yesus mau kasih tahu adalah Tuhan Yesus mau setiap manusia, setiap anak-anaknya itu menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil yang hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam melakukan segala hal. Nah, adik-adik yang di rumah, dari kitab pencerita hari ini ada 2 poin penting yang kami ingin mau sampaikan kepada adik-adik di rumah. Yang pertama, Tuhan Yesus mau bilang bahwa seperti kita punya tema hari ini, Yesus sayang semua anak. Tuhan Yesus mau bilang Tuhan Yesus sayang semua anak-anak yang ada di dunia. Kita semua menjadi istimewa, kita semua menjadi istimewa karena Tuhan Yesus mencintai ketong. Tadi di kitab pujian tuh dikatakan bahwa kitong istimewa bukan karena dunia yang bilang, kitong istimewa bukan karena kitong punya kuat, tapi apa? Karena Tuhan Yesus bilang kitong istimewa. Karena Tuhan Yesus mencintai dan menyayangi kitong semua, maka kitong semua menjadi anak-anak yang istimewa. Nah, di sini kami mau sampaikan bahwa sonde ada anak-anak yang tidak disayang oleh Tuhan Yesus. Tidak ada anak-anak yang tidak berharga di mata Tuhan Yesus. Sonde ada anak-anak yang mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Semua anak-anak itu mendapat cinta, mendapat kasih, mendapat berkat yang sama dari Tuhan Yesus. Jadi jangan ada adik-adik yang di rumah karena adik-adik masih kecil, terus karena adik-adik lemah, adik-adik tidak bisa buat berbagai macam hal yang besar, terus adik-adik berpikir bahwa beta nih son disayang oleh Tuhan Yesus, beta nih son istimewa. Jangan berpikir seperti itu karena kita semua ini disayang, kita semua ini diberkati oleh Tuhan Yesus, makanya kita menjadi anak yang istimewa. Nah, Tuhan Yesus menyayangi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Jadi Tuhan Yesus menyayangi kami dengan cara yang berbeda. Tuhan Yesus juga menyayangi adik-adik di rumah dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana bentuk Tuhan Yesus mengasihi kitong? Tuhan Yesus menyayangi kitong. Adik-adik bisa lihat bahwa lewat kita punya orang-orang di sekitar, lewat kita punya papa, kita punya mama, kita punya kakak, kita punya adik, terus kita punya teman, terus lewat alam sekitar itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu menyayangi, Tuhan Yesus itu mengasihi ketong semua. Nah, itu yang pertama. Yang pertama apa? Tuhan Yesus mau kasih tahu bahwa kitong semua itu istimewa, kitong semua itu disayangi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, poin yang kedua yang kami ingin mau bagikan buat adik-adik adalah karena kita disayang, karena kita dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita adik-adik di rumah ini bisa melakukan semua hal, bisa melakukan ini, itu, apapun yang kita mau, karena kita sudah dikasihi Tuhan Yesus. Toh kita disayang oleh Tuhan Yesus juga mimin, berarti kita boleh melakukan apapun sesuai dan semaunya ketong. Nah, di sini kami mau kasih tahu bahwa ketika kita menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan, yang sudah sepatutnya kita lakukan adalah kita juga harus menyayangi orang lain. Tuhan Yesus kasih papa dan mama, kasih saudara-saudara, kasih alam sekitar untuk menyayangi kita, maka sudah sepatutnya yang kita lakukan menjadi anak-anak yang istimewa ini adalah kita juga harus menyayangi orang lain. Kita juga harus membagikan kasih sayang, kita membagikan cinta, kita membagikan berkat yang kita sudah terima itu dari Tuhan Yesus itu kepada sesama ketong. Nah, bukan karena kita menganggap diri kita istimewa, kita disayang oleh Tuhan Yesus, maka kita berpikir bahwa oh beta ini istimewa, beta ini disayang oleh Tuhan Yesus. Kamu ini tidak disayang oleh Tuhan Yesus, kamu ini tidak diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu sonde boleh ada anak-anak yang mengatakan bahwa orang lain itu tidak istimewa, orang lain itu tidak disayang atau tidak diberkati oleh Tuhan Yesus karena seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak di dunia tanpa terkecuali. Nah, adik-adik yang di rumah, yang harus kita lakukan adalah karena kita sudah menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus, yang kita harus lakukan adalah kita harus bisa mengasihi sesama ketong. Kita harus bisa menyayangi
orang-orang, menyayangi ciptaan Tuhan yang ada di kita punya sekitar, kita harus jadi berkat kembali bagi semua ciptaan. Sehingga melalui kita anak-anak yang istimewa, anak-anak yang telah disayang oleh Tuhan Yesus ini, semua ciptaan, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan ini dapat merasakan juga cinta dan kasih dari Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi anak-anak yang malah bukannya menjadi berkat bagi sesama, membagikan cinta, malah kita menjadi anak-anak yang menghancurkan orang lain. Kita menganggap orang lain sonde istimewa. Nah, itu Tuhan Yesus sonde mau. Nah, adik-adik yang di rumah, yang terakhir yang kami mau sampaikan adalah seperti poin pertama kami ingin sampaikan adalah kita harus ingat, kita harus yakini, kita harus percaya bahwa kita semua ini adalah anak-anak yang istimewa. Istimewa karena apa? Karena kita disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita dicintai oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus kasih berkat kepada kita. Maka yang harus kita lakukan, kami mengajak adik-adik semua untuk mari kita juga menyayangi Tuhan Yesus yang telah sayang kita lebih dulu, juga kita membagikan sayang, membagikan cinta, membagikan kasih, membagikan berkat yang sudah kita terima itu kepada semua ciptaan. Biarlah semua ciptaan juga merasakan kasih dari Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini adik-adik dapat mengerti, terlebih adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kita mengakhiri kita punya pembelajaran firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kami mengajak adik-adik semua tenang. Kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus kami bersyukur, berterima kasih buat firman yang hari ini telah kami sama-sama belajar. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena telah menjadikan kami anak-anak yang istimewa. Terima kasih Bapa karena telah menyayangi kami dan telah memberkati kami. Ajar kami Tuhan Yesus, biarlah kami dapat menjadi anak-anak juga yang dapat membagikan cinta, membagikan sayang dan kasih kepada sesama kami. Ini kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan doa pada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak mungkin akan bertanya, kami juga ingin datang kepada Tuhan Yesus dan ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana caranya supaya kami bisa datang kepada Tuhan Yesus? Nah, ternyata sekarang setiap waktu, setiap saat anak-anak dapat datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang pasti Tuhan Yesus akan sangat senang sekali kalau anak-anak datang kepadanya, dan pasti anak-anak akan diberkati. Caranya, anak-anak dapat berdoa kepada Tuhan, baik waktu bangun tidur atau malam waktu mau tidur, juga waktu mau makan, dan bisa juga di segala waktu anak-anak dapat berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan selalu siap untuk mendengarkan doa kalian. Jangan lupa, kalian juga bisa datang kepada Tuhan dengan cara baca Alkitab. Karena isi Alkitab itu perkataan Tuhan sendiri loh. Jadi waktu kalian baca Alkitab, itu juga sepertinya kalian sedang mendengarkan Tuhan Yesus berkata-kata. Selain itu, kalian bisa juga bernyanyi dan memuji Tuhan dengan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa, kalian juga harus rajin ke gereja, karena Tuhan Yesus selalu menunggu kalian di gereja loh. Menunggu kalian naikkan puji-pujian, berdoa, dan pasti Tuhan juga akan berbicara kepada kalian lewat mulut guru-guru atau gembala kalian. Ibu yakin dengan beberapa cara ini,
pasti anak-anak dapat datang kepada Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, katong sudah sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mimin. Katong akan sama-sama menutup katong punya sekolah minggu hari ini. Katong sama-sama mengangkat lagu, menyanyikan lagu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri safari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang disembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami nyanyikan, Tuhan Yesus, ini boleh menjadi berkat bagi kami, ini boleh menjadi ucapan syukur bagi Tuhan Yesus. Berkati sekolah minggu online kami minggu depan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom.